Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Math is Fun. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara menggambar grafik fungsi trigonometri Y sama dengan sin X, Y sama dengan cos X, dan Y sama dengan tan X beserta sifat-sifatnya. Pertama kita gambarkan dulu grafik Y sama dengan sin X. Kemudian kita tentukan nilai X dan Y. Nilai X-nya adalah nilai dari sudut istimewa, ya. Jadi nilai sudut sin istimewa. Sudut istimewa itu adalah 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, dan selanjutnya. Ini untuk kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4, ya. Nilai-nilainya ini. Jika X-nya 0 derajat, maka sin X atau nilai Y-nya berarti sin 0 derajat, di mana nilainya 0. Jika X-nya 30 derajat, berarti sin 30 derajat. Sin 30 derajat itu adalah setengah. Jadi nilai Y-nya adalah setengah. Dan begitu selanjutnya. Dan ini sudah dibahas di video sebelumnya. Kemudian, kita gambarkan di koordinat kartesius, di mana garis horizontalnya atau sumbu X-nya ini sumbu Y-nya. Sumbu X untuk nilai sudut istimewanya. Yang ini. Kemudian, sumbu Y adalah untuk nilai dari sin X atau nilai Y-nya, yang ini, ya, ini. Kemudian kita tentukan titik-titiknya 0 derajat, 0, berarti 0 derajat, 0 di sini. Kemudian 30 derajat, setengah, berarti posisinya di sini, 30 derajat, setengah, di sini. Kemudian 45 derajat, 60 derajat, dan selanjutnya. Sampai 360 derajat. Kemudian tentukan titik-titiknya di sini untuk 0,0 atau 0 derajat, 0 di sini titiknya. Kemudian 30 derajat, setengah, berarti di sini titiknya. Kemudian 45 derajat, setengah akar 2, berarti di sini, ya. Kemudian 60 derajat, setengah akar 3 di sini, dan selanjutnya. Tentukan titik-titiknya. Ya, kemudian hubungkan dengan garis lengkung, didapat garis yang lengkung warna biru ini adalah grafik fungsi Y sama dengan sin X. Ya. Di mana gambarnya seperti ini, di mana interval X-nya itu dari 0 derajat sampai 360 derajat. Ya. Kalau ini diperpanjang atau dilanjutkan, ya, dilanjutkan terus ke sana, maka gambar grafik ini akan berulang, di mana gambar grafiknya seperti ini, dan berulang, terus sampai tak hingga. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai sifat-sifat dari grafik Y sama dengan sin X. Ini gambar grafiknya yang tadi sudah kita buat, yang ini. Kita lihat di sini. Ini untuk sumbu X, ini sumbu Y. Kita lihat gambar grafiknya tidak akan pernah ini kalau dilanjutkan itu tidak akan pernah ke atas, ya. Ini akan berulang begini terus sampai tak hingga. Maka di sini ada titik di mana titik itu paling tinggi atau nilai Y-nya paling besar. Dinamakan Y maksimal, di mana di sini Y-nya adalah sama dengan 1. Jadi paling tinggi titiknya di Y sama dengan 1. Di mana nilai X-nya di berapa? Di 90 derajat. Nanti ini kalau dilanjutkan ada lagi di sini nilai Y maksimumnya, ya. Nah, di sini kita cari nilai X-nya di mana saja sehingga nilai Y-nya maksimum. Nilai X-nya berarti di 90 derajat atau pi per 2. Pi per 2 itu adalah 90 derajat. Ditambah kelipatannya dari 2V, ya, kelipatan dari 360 derajat. Jadi setiap 90 derajat ditambah kelipatan 360 derajat, nilai Y maksimumnya sama dengan 1, ya, ini. Kemudian untuk nilai Y yang paling kecil atau minimumnya ini adalah min 1. Di mana nilai X-nya kita lihat di sini. Nilai X-nya di 270 atau di 3 per 2V ditambah kelipatan dari 360, ya, yang ini. Nah, dari sini bisa kita simpulkan sifat-sifatnya dari grafik fungsi trigonometri Y sama dengan sin X. Ada istilah yang dinamakan dengan periode. Periode itu kita lihat di sini adalah gelombang memiliki periode 1 putaran penuh atau jarak terjadi pengulangan.
jarak terjadinya pengulangan. Ini bentuk seperti ini akan terulang. Ya, bentuk utuh grafik sin X yang ini akan terulang. Di mana pengulangannya setiap 2V atau setiap 360 derajat. Makanya dinamakan periode. Makanya di sini periodenya adalah 2V. Jadi pengulangan gambar grafik secara utuh atau gelombang, ya, gelombang ini adalah 360 derajat atau 2V. Itu yang dimaksud dengan periode. Kemudian ada yang namanya amplitudo. Amplitudo itu adalah rumusnya setengah dari nilai Y maksimum dikurangi Y minimum. Kita tahu tadi bahwa nilai Y maksimum adalah 1, nilai Y minimum adalah min 1. Berarti setengah dikali 1 dikurangi min 1, berarti setengah dikali 2. Ya, berarti hasilnya adalah 1. Ya. Jadi ini adalah simpangan terjauh dari titik fungsi trigonometri terhadap garis horizontal X. Berarti titik terjauh di mana di sini sumbu X ya. Titik terjauhnya berapa? Titik terjauhnya adalah 1 ya. Ke sini 1, jaraknya dari sini ke sini juga 1. Jadi itu titik terjauhnya adalah 1 yang dinamakan amplitudo. Kita lanjutkan dengan grafik fungsi trigonometri untuk Y sama dengan cos X ya. Sama dengan sebelumnya, kita tentukan nilai X dan Y-nya di mana X-nya adalah sudut istimewa. 0 derajat, 30 derajat, 45, 60, dan 90 derajat untuk kuadran 1. Ini kuadran 2, kuadran 3, dan ini kuadran 4. Kemudian nilai Y-nya berarti Y sama dengan cos X. Untuk X-nya 0 derajat berarti Y-nya adalah cos 0 derajat sama dengan 1. Kemudian untuk X-nya 30 derajat berarti cos 30 derajat adalah setengah akar 3 dan selanjutnya. Ya. Kita gambarkan di koordinat kartesius. Nah, seperti ini koordinat kartesiusnya. Kemudian tentukan nilai titik dari 0 derajat, 1, berarti di sini. Ya. Kemudian 30 derajat, setengah akar 3, berarti ini. Di sini. 45 derajat, setengah akar 2, di sini. Kemudian 60 derajat, setengah, berarti di sini, dan selanjutnya. Ya. Sehingga didapat sampai 360 derajat, ini ya titiknya. Jadi, cos 360 derajat adalah 1. Nah ini. Kemudian hubungkan dengan titik-titik. Ini titik yang pertama, X, Y, 0, 1. Kemudian X yang kedua, 30, Y-nya setengah akar 3 di sini. Kemudian ini 45 derajat setengah akar 2 di sini, 60 derajat setengah di sini, dan selanjutnya. Nah, ini titik-titiknya, kemudian kita hubungkan dengan garis lengkung. Nah, yang ini. Ya. Nah, inilah gambar grafik fungsi Y sama dengan cos X. Nah, bagaimana dengan grafik fungsi Y cos ini? Apakah kalau dilanjutkan ini akan ke atas? Ini tidak ya, ini akan terulang. Bentuk utuh grafik cos X seperti ini akan terulang terus seperti ini ya. Dilanjutkan. Jadi ada pengulangan bentuk gambar fungsi ini sampai tak hingga. Untuk sifat-sifat dari grafik Y sama dengan cos X ya. Ini gambarnya yang sudah kita buat. Kita lihat di sini titik paling tinggi atau nilai Y yang paling tinggi ya, yaitu posisinya di sini, yaitu nilainya sama dengan 1. Y maksimumnya berarti sama dengan 1. Untuk X itu sama dengan kelipatan dari 2V atau kelipatan dari 360 derajat. Ya, jadi ini. Nah, setiap 360 derajat berarti nilai Y-nya maksimum, yaitu 1. Terus bagaimana untuk nilai Y yang minimum? Berarti nilai Y paling kecil atau paling bawah posisinya di grafik ini berarti di sini. Ya. Ini adalah nilai Y minimum. Nilainya berapa? Min 1. Ini untuk kelipatan sama 360 derajat, tapi setiap X sama dengan V atau setiap X 180 derajat ditambah kelipatan 360 derajat atau ditambah kelipatan 2V. Ya. Nah ini. Dari sini kita bisa menentukan periode. Periode itu adalah jarak terjadi pengulangan. Ya. Periodenya berapa? Setiap 360 derajat
gambar grafik ini secara utuh diulang ya. Jadi maksudnya jarak terjadi pengulangan adalah 2V atau periode sama dengan 2V. Itu ya. Kemudian amplitudenya berapa? Sama di sini amplitudenya itu jarak dari atau simpangan terjauh dari titik fungsi trigonometri terhadap garis horizontal X. Jadi jarak terjauh dari sumbu X. Di sini juga sama dengan Y sama dengan sin X ya. Sama, yaitu jarak terjauhnya di sini adalah 1. Di sini juga dari sini ke sini jaraknya adalah 1 ya. Jadi amplitudenya sama dengan 1. Dihitung dari mana? Y maksimum yaitu 1 dikurangi Y minimum, dikurang min 1. Berarti 1 dikurangi min 1. Berarti 1 tambah 1, 2. 2 dikali setengah sama dengan 1. Ya. Ini untuk sifat grafik Y sama dengan cos X. Kita lanjutkan ke menggambar grafik trigonometri untuk Y sama dengan tangan X. Ya. Sama, kita tentukan nilai X-nya, kemudian ini nilai Y-nya. Di mana Y-nya adalah tangan X. Nah, khusus untuk tangan X, untuk X-nya 90 derajat, maka tangan 90 derajat itu tahingga, sama juga dengan 270 derajat, tangan 270 derajat itu tahingga. Ya. Jadi ini untuk nilai X-nya, ini untuk nilai Y-nya. Kita gambarkan ke dalam koordinat kartesius, sama dengan menggambar grafik sebelumnya, tentukan posisi titik-titiknya, kemudian hubungkan dengan garis lengkung. Nah, seperti ini. Ini agak berbeda dengan grafik Y sama dengan cos X, Y sama dengan sin X. Ya. Di sini kita lihat ini terpisah gambar grafiknya. Mengapa? Karena ini kita lihat di sini untuk nilai 90 derajat. Nah, di sini ya, nilai Y-nya itu adalah tahingga. Tahingga berarti terus sampai ke atas. Dan juga ini terus sampai ke bawah. Ya. Nah, ini untuk gambar grafik Y sama dengan tangan X. Ini adalah garis yang sejajar dengan sumbu Y, maka dinamakan ini garis asimtot tegak. Yang tegak, sejajar dengan sumbu Y. Nah, ini, ya. Apa sih yang dimaksud dengan asimtot itu? Nah, ini asimtot itu adalah suatu garis lurus yang akan didekati oleh kurva. Nah, ini kurvanya. Ini kurvanya. Nah, ini akan selalu didekati oleh kurva. Ya. Tapi di sini si kurva ini tidak akan pernah memotong atau menyinggung asimtot, si garis ini. Ini kalau dilanjutkan ini akan semakin mendekati garis asimtot. Nah, gambar grafik atau kurva ini akan semakin mendekati garis ini, tapi tidak akan pernah memotong atau kena ya atau menyinggung ke garis ini. Nah, ini. Ini terus ke atas semakin dekat ke garis ini ya, tapi tidak akan pernah memotong. Nah, itu yang dinamakan dengan asimtot. Untuk sifat-sifat grafik Y sama dengan tangan X, kita lihat di sini, Y maksimum atau nilai Y terbesar atau tertinggi, kita tahu bahwa ada nilai yang Y-nya adalah tahingga. Tahingga positif, tahingga negatif. Ya. Maka Y maksimum adalah tahingga, Y minimum adalah negatif tahingga. Di sini tahingga itu tidak jelas, ini adalah sangat-sangat besar ya, dan tidak ada batasnya. Kemudian nilai Y maksimum yang tahingga itu untuk nilai X sama dengan, kita lihat di sini, tahingganya kan di sini di 90 derajat, berarti di setengah V. Setengah V itu sama dengan 90 derajat. Ditambah kelipatannya setiap 180 derajat. Nah, kita lihat di sini 90 ke 270 itu ditambah 180. Tambah lagi 180, terus kelipatan 180 akan didapat nilai Y-nya maksimum, yaitu tahingga. Untuk Y minimum, kita lihat di sini juga sama, ya. Yaitu setiap kelipatan dari setengah V ditambah kelipatan 180 derajat, ya. Ini sama. Nah, sekarang kita lihat di sini. Yang dimaksud dengan periode. Periode itu adalah gambar grafik utuh. Nah, kita lihat di sini gambar grafik utuh itu dari 90 sampai 270. Berarti jaraknya dari 90 ke 270 itu adalah 180. Jadi periodenya adalah V atau 180 derajat. Jarak terjadi pengulangan gambar grafik. Nah, seperti ini. Ini kalau dilanjutkan seperti itu. Nah, dilanjutkan terus sampai tahingga, ya. Bentuk ini. Bentuk gambar grafik ini. Kemudian
Karena tidak memiliki nilai ekstrim atau nilai maksimum atau minimum, yaitu tak hingga di sini, ya. Tak hingga itu tidak jelas kan? Ini bilangan yang sangat besar dan tidak ada batasnya, berarti tidak jelas. Berarti tidak mempunyai nilai maksimum atau minimum. Berarti otomatis tidak mempunyai amplitudo, gitu. Kemudian asimtot tegak, yang ini si garis ini tadi sudah dijelaskan. Asimtot tegak itu, ya, ini akan ada setiap nilai X-nya sama dengan V per 2 ditambah kelipatan V, atau setiap 90 derajat dan ditambah kelipatan 180 derajat. Ya, itu akan ada asimtot tegak atau garis yang sejajar dengan sumbu Y, di mana si kurva itu akan selalu mendekati asimtot atau garis ini, tapi tidak akan pernah menyentuh atau berpotongan. Demikian untuk grafik fungsi trigonometri Y sama dengan sin X, Y sama dengan cos X, dan Y sama dengan tangen X. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.